Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perken- Selamat datang kembali di channel ini. Perkenalkan kembali nama saya Wildan Usi Saril mahasiswa program studi Teknik Informatika Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Sistem Terdistribusi, yaitu materi naming atau penamaan dalam sistem terdistribusi. Berikut adalah materinya. Pada outline pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai definisi naming, tujuan naming, tipe-tipe naming, contoh implementasinya, dan juga kesimpulan. Baik, definisi naming. Naming atau penamaan merupakan proses pemberian identitas unik ke suatu objek, misalnya server, file, layanan, agar dapat dikenali dan diakses dalam sistem terdistribusi. Sebuah nama dalam sistem terdistribusi adalah sebuah deretan karakter yang digunakan untuk mewakili sebuah entitas. Entitas sendiri dapat berupa secara praktis dapat berarti apapun, baik yang bersifat fisik seperti komputer, printer, media penyimpanan, ataupun modem, maupun yang bersifat abstrak, logik seperti berkas, user, proses, mailbox, dan sebagainya. Untuk memanfaatkan entitas-entitas dalam sistem tersebar atau terdistribusi, pengguna manusia ataupun mesin perlu mengakses entitas-entitas tersebut melalui sesuatu yang disebut access point, address, atau alamat. Jenis nama lain yang mendapat perlakuan khusus selain alamat adalah identifier dengan sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu mewakili paling banyak satu entitas. Setiap entitas diwakili oleh paling banyak satu identifier dan sebuah identifier selalu mewakili entitas yang sama, tidak berubah menurut waktu dan kondisi. Selanjutnya itu tujuan naming. Di sini saya bagi menjadi tiga. Yang pertama memberikan identitas unik untuk membedakan objek satu dengan yang lain, lalu memungkinkan pengguna atau aplikasi untuk mengakses objek tanpa harus tahu lokasi fisiknya. Yang ketiga yaitu memungkinkan objek berpindah ke lokasi baru tanpa mengubah nama. Nah, tipe-tipe naming di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu flat naming, lalu ada structure naming, dan yang ketiga ada attribute based naming. Flat naming merupakan penamaan yang tidak memiliki struktur tertentu. Nama dalam flat naming terdiri dari sederetan bit karakter yang tidak mengandung informasi tentang bagaimana menemukan alamat untuk entitas yang diwakili oleh nama tersebut. Ada beberapa solusi dalam menyelesaikan masalah menemukan pasangan alamat atau menerjemahkan nama menjadi alamat pada sistem penamaan flat naming, yaitu broadcasting dan multicasting, lalu forwarding pointer, ada juga home-based approach, dan hierarchical search tree. Lalu structure naming. Structure naming adalah metode penamaan dalam sistem terdistribusi di mana nama-nama diatur secara hierarkis atau terstruktur dengan cara tertentu untuk mempermudah pengorganisasian, pengelolaan, dan pencarian objek. Dalam sistem ini, nama dipecah menjadi beberapa komponen atau level yang membentuk struktur seperti pohon. Setiap level dalam nama merepresentasikan kategori atau hierarki tertentu yang mengarahkan ke objek spesifikasi di bagian bawah. Contoh yang paling umum dalam struktur naming adalah Domain Name System atau DNS, di mana nama-nama domain seperti www.example.com memiliki struktur hierarki com sebagai top level domain, example sebagai second level domain, dan www sebagai subdomain. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu attribute based naming, maaf. Attribute based naming adalah metode penamaan di mana objek diidentifikasi berdasarkan sekumpulan atribut atau karakteristik yang melekat pada objek tersebut, bukan melalui nama unik yang telah ditentukan. Dalam sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses objek dengan menyebutkan satu atau lebih atribut yang menggambarkan objek yang dicari, seperti jenis, lokasi, ukuran, atau fungsi tertentu. Nah, sistem penamaan berdasarkan atribut ini lebih sering dikenal sebagai directory service. Pada directory service, entitas memiliki beberapa atribut yang dapat digunakan sebagai kriteria pencarian. Contohnya itu atribut dalam email. Nah, selanjutnya yaitu implementasi dari masing-masing tipe naming. Yang pertama flat naming.
Contoh implementasinya itu pada alamat IP, setiap perangkat yang terhubung ke jaringan memiliki alamat IP unik seperti contohnya yaitu 192.168.1.1. Alamat ini adalah nama datar tanpa struktur hierarkis. Setiap alamat adalah satu kesatuan unik yang mengidentifikasi perangkat. Lalu pada struktur naming, contoh implementasinya itu seperti yang dijelaskan tadi yaitu pada DNS yang menggunakan struktur hierarkis untuk mengelola nama domain, contohnya itu www.example.com di mana com adalah top level domain, example adalah second level domain, dan www adalah subdomain. Hierarki ini memungkinkan pengelolaan dan pencarian nama yang efisien. Lalu yang terakhir adalah attribute based naming. Contoh penggunanya yaitu pada tagging di cloud storage seperti pada Amazon S3. Pengguna dapat mengidentifikasi objek di cloud storage dengan atribut yang mereka tetapkan, seperti project sama dengan finance, owners sama dengan John Doe, atau region sama dengan US East. Ini memungkinkan pencarian objek berdasarkan tag bukan nama spesifik. Sampai pada kesimpulan, itu materi mengenai penamaan atau naming dalam sistem terdistribusi ini menekankan pentingnya berbagai metode untuk mengidentifikasi dan mengakses objek. Di mana tadi dijelaskan terdapat beberapa tipe, eh, contohnya itu flat naming menggunakan nama unik tanpa struktur, sementara structure naming menerapkan hierarki yang terorganisir seperti pada DNS dan untuk efisiensi pengelolaan. Lalu attribute based naming ini memungkinkan pencarian berdasarkan atribut, memberikan fleksibilitas, dan mengakses objek tanpa memerlukan nama spesifik. Ketiga metode ini sangat penting untuk memastikan komunikasi yang efektif dalam sistem terdistribusi. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian materi pada video kali ini. Silakan sampaikan jika ada saran maupun kritik di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.